dari kamar mandi, arah kamar mandi itu ada sosok cewek. Dia kayak nyari-nyari sesuatu, kayak tengok kanan, tengok kiri. Tolong saya, tolong. Asu. Jadi di situ udah gak bisa ngapa-ngapain, kayak udah pasrah, udah lemes, udah segala kan. Dan ngedengar suara di pinggir saya, ada suara, punten, hayang rokok. Saya nengok, ternyata kepalanya di bawah, badannya itu di atas dia, jadi dia itu posisi di kaki. Pak, kalau pengen rokok, di depan aja Pak, ambil. Iya, makasih. Dia ngegelinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini nih gue kedatangan seorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya. Jadi narasumber gue ini adalah mantan pegawai dari minimarket. Gue nggak bakal nyensor minimarketnya apa, karena kalian udah pasti tahu minimarket di Indonesia itu kalau nggak Indomaret ya Alfamart ya. Jadi narasumber gue ini bakal nyeritain nih kejadian-kejadian horor waktu dia kerja di minimarket tersebut. Itu total dia kerja kalau nggak salah itu 2 tahun, dan sampai akhirnya dia resign karena sering banyaknya mengalami kejadian-kejadian horor di sana bersama teman-temannya. Tapi gue nggak bakal nyeritain itu sendirian. Di sebelah gue udah ada Bang Gilang. Halo Bang. Gilang juga namanya lo ya, jadi agak bingung. Gilang satu Gilang cepak, satu Gilang gondrong. Minimarket Alfamart di Bogor. Oke. Iya. Kan banyak tuh ya. Banyak. Nah, ini kejadiannya tahun berapa, Bang? Sekitar dari tahun 2015 akhir sampai 2017 akhir. Oh, oke. Bener 2 tahun ya, iya, tadi ya. Dan ini yang ngalamin katanya bukan hanya lu nih. Iya. Teman-teman lu juga banyak ngalamin kejadian horor di sana. Terutama yang nginep. Oke, oh iya. Katanya lagi zaman-zaman yang nginep karena banyak perampokan waktu itu ya? Iya, waktu itu diwajibin nginep karena di situ banyak perampokan, pembegalan, sama yang pembobolan toko. Oke. Dan itu pemicunya ya kenapa lu bisa ngalamin kejadian-kejadian horor di situ, karena lu sering nginep ya di sana. Iya. Ya? Kayaknya menarik banget nih ceritanya nih. Ya pokoknya sahabat Lonceng nih harus nonton video ini dari awal sampai habis, karena ini sesuatu yang baru juga di Lonceng Misteri ya. Kesaksian pegawai minimarket. Oke. Dan buat kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio-nya itu ya. Dan buat yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung diklik itu tombol subscribe-nya biar kita makin biar ini channel makin ya Bang. Oke Bang, kayaknya gak usah berlama-lama lagi nih. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Nah, Bang Gilang, itu gimana Bang kejadiannya Bang? Ya, jadi gini, awal 2015, saya kan baru lulus, terus iseng-iseng lah ngelamar ke Alfa ini. Oke. Nah, udah sekian pelatihan, nah udah masuk lolos. Nah, saya dikirim ke salah satu Alfa yang berada di kilometer. Oke, di daerah situlah ya. Daerah situ ya, daerah Bogor. Nah, saya awal masuk biasa aja, kayak saya masuk ke tempat itu, emang tempatnya itu kayak udah agak lama sih kalau dilihat ya, apanya emang udah beroperasi lama gitu. Nah, karena saya baru masuk, nah saya kan disuruh nih awal-awal diajarin sama atasan, kayak suruh ini display, suruh sapu-sapu. Pas yang saya ingat itu pertama kali saya suruh beresin gudang. Gudangnya itu di atas apa di belakang? Di bawah, di belakang. Jadi di belakang Alfa itu. Berarti nggak tingkat ya ini? Nggak tingkat. Tapi lebar sih dia. Lebih luas. Nah, saya ke belakang. Pas di belakang, saya kok ngerasa ada kayak rambut.
Saya lewat kayak ada rambut kayak apa sih, kayak sarang laba-laba gitu. Jadi pas saya gini-gini nggak ada. Wah, di situ udah kayak deg-deg gitu. Apa ya? Kenapa ya? Tapi biasa aja, namanya juga pertama kali kan. Di situ saya ngerapihin. Nah, gudangnya itu emang penerangannya itu agak kurang gitu. Jadi remang gitu. Iya, remang, suasananya jadi agak creepy gitu kan. Tapi sih biasa aja, namanya pertama kan. Nah, di situ saya sapu-sapu, hal aneh pun terjadi. Jadi saya lagi sapu-sapu nih, sapu-sapu. Tiba-tiba di belakang kan ada tumpukan ini ya, tumpukan kayak apa sih, kayak kardus-kardus. Terus di atasnya itu ada tumpukan gelas. Tiba-tiba itu jatuh. Dar. Jatuh, kaget kan. Sampai saya bingung kan, jatuh, pecah semua kan, berantakan. Terus saya datang, atasan saya langsung, ini Gilang kenapa? Nggak tahu Pak, tiba-tiba jatuh. Atasannya nggak percaya dia. Terus saya kan, Pak, saya nggak tahu, saya sapu-sapunya di sini loh, bukan di situ. Jadi dia posisinya di ujung, jauh banget sama saya, ada sekitar 2 meter. Nah ya udah, ya saya bilang kan itu bukan salah, ya gimana lagi? Kamu harus tanggung jawab. Di situ baru masuk udah kayak harus tanggung jawab dong. Ini harus bayar ini hasil. Itu baru hari pertama ya? Hari pertama itu, baru hari pertama. Itu udah kayak aduh pengen keluar aja kan, kesel kan. Ya udah, tapi saya lanjut, ya udah saya beresin. Terus dia bilang katanya ya udah solusinya ntar pas kamu gajian dipotong aja. Iya, ya ampun. Nah di situ kayak hari-harinya biasa aja, kayak besoknya palingan biasa aja, kayak emang palingan saya ngerasanya cuma di gudang itu doang yang kayak kurang enak gitu. Kalau ngelengok aja kurang enak. Dan di Alpa saya itu ada 2 kamar mandi. Nah, kamar mandi ini yang satu lagi tuh pasti gelap. Soalnya lampunya itu mati. Dan kalau dihidupin mati lagi, jadi dibiarin aja gelap yang satu lagi. Nah, saya juga setiap lewat situ tuh, Bang, kayak lewat kan. Habis beres-beres mau ngepel di situ. Kayak creepy banget. Kayak seakan-akan di kamar mandi itu ada yang ngeliatin. Ini kamar mandinya dua-duanya ada di gudang itu, di berdua. Jadi gudang kayak selasar gitu. Nah, di sini kamar mandi. Jadi gudang ujung ke ujung sama kamar mandi. Berarti di kamar mandi ini ada di ujung dan di ujung nih. Iya, jadi ini gudang di kamar mandi di ujung. Nah, di kamar mandi itu saya suka ngerasa hal-hal yang nggak enak lah. Kok kayak ada yang ngeliatin gitu setiap lewat situ. Nah, di situ saya biasa aja, masih biasa. Bulan-bulan, kayak bulan ke bulan berikutnya masih biasa aja. Nah, sewaktu-waktu nih, saya udah 1 tahun. Udah lama nih, udah 1 tahun nih. Personel tadinya ada 7, tinggal 5. Nah, di situ ada kejadian yang banyak kayak kerampokan gitu, apa-apa. Kayak gitu. Nah, akhirnya di situ diputusin. Kayak setiap karyawan yang si cowok itu wajib nginep. Nah, disinilah kayak mulai hal-hal yang mistis itu datang ke saya. Kayak teror gaib itu datang. Nah, di hari pertama saya nginep 3 orang. Habis beres-beres kan malam, kayak beres-beres sama pejabat gitu, beres-beres. Saya tidur kan. Saya kunci tuh kalau di Alpa itu pertama kunci loading door. Terus kunci yang apa sih yang kaca itu tuh kunci. Terus kunci selasar. Nah, kunci lagi di daerah mes, itu kunci juga. Jadi kita tidur mes bertiga-tiga nih. Mesnya ini ada di mana letaknya? Letaknya itu di tengah mes, kantor. Jadi ini di sini gudang, di sini kamar mandi dan dapur kayak gitu. Kebayang. Iya, nah di situ saya tidur, tuh udah perasaan udah gak enak nih. Sebelum saya tidur, saya ke kamar mandi dulu kan. Nah, biasa lewat yang kamar mandi yang mati ini. Udah saya biasa cuci, kayak makan dulu, masak mie kayak gitu. Udah kenyang baru pada tidur nih. Yang berdua ini kan kayak pejabat saya sama teman saya itu udah tidur duluan. Saya kan biasanya orang nggak bisa tidur kayak jam 2 baru bisa tidur. Nah, ketika saya tidur, semua lampu dimatiin, wajib tuh dimatiin, gelap kan. Saya tidur di situ. Terus saya ngerasa ada suara kereta. Deg-deg kayak kayak gitu. Padahal nggak ada kereta di situ. Nggak ada kereta. Saya bangun kaget. Temen saya masih pada tidur pules. Kayak nggak dengar, cuma saya doang. Saya nengok. Saya mungkin dari kamar mandi, arah kamar mandi itu ada sosok cewek. Dia kayak jalannya itu ngelangkang gitu, kayak apa? Nggak napak. Dia kayak nyari-nyari sesuatu, kayak tengok kanan, tengok kiri. Udah saya merinding ceritanya. Dia pakaiannya kayak pakaian biasa, nggak kayak
putih atau enggak kayak gitu, kayak pakaian biasa. Masih inget kayak pakai bajunya itu baju warna hitam sama putih di situ. Dia ngelayang kayak lewatin jendela. Saya ingat aja masih lihat tuh di jendela. Saya nge-freeze tuh di situ. Saya diem aja liatin gini kayak orang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Lewat, dia yang anehnya itu nembus dia ke pintu mes itu. Nembus, set. Dia nengok. Kayak dia itu ngomongnya masih inget dengan lirih. Tolong saya. Tolong. Tapi seakan-akan saya yang tidur di situ, dia kagak lihat. Yang sama teman-teman saya itu jadi kayak nyari-nyari orang gitu. Nyari-nyari orang. Terus di situ dia pergi, layang lagi, pergi, ngilang. Baru saya tadinya ngepris langsung. Wah, saya bangunin teman. Bangun. Kenapa? Udah malam lu. Bangun. Udah tidur aja. Teman saya nggak peduli, namanya udah capek kali. Ya udah sih, saya pendem aja sendiri. Saya tidur tuh di situ. Nah, di situ saya tidur pagi melakukan hal aktivitas seperti biasa. Nah, saya kira tuh nyampe situ aja gitu. Sampai ada satu kejadian, kita itu ngadain satu SO Grand. Nah, SO Grand itu kita itu kayak ngecek barang, semuanya ngitung-ngitung. Sama teman saya itu berdua, nyari-nyari barang nih. Saya berdua nyari, kita lagi nyari barang, tak, nyari-nyari ke gudang. Itu teman saya itu kayak nabrak sesuatu. Ini kok kayak, ini ya ada yang kayak rambut halus itu ya. Nah, saya keinget. Iya, kan saya juga pernah ngerasain itu waktu pertama. Iya. Nah, di situ kayak udah lanjut. Yuk kita nyari. Teman saya kan bingung, ya udah itu mah palingan kayak apa sarang laba-laba biasa udah hilang. Padahal itu jatuhnya di tengah gak mungkin dong ada sarang laba-laba itu. Iya, kecuali benar. di pinggir-pinggir kayak gitu gak ada. Nah, di situ saya nyari sama teman saya, nyari. Teman saya itu kayak ngelihat ada bayangan di pojok gudang. Itu apa tuh? Apaan? Itu tuh yang hitam. Apaan, lihat? Itu bukan, kayak gak ada. Ya kata dia, ya udah sih lanjut. Ya udah lanjut. Itu bukan di gudang, tuh bener-bener kayak suasananya tuh Mencekam lah ya. dia mencekam banget. Terus saya lihat, saya catat. Terus saya tiba-tiba ngerasa kayak ada yang nyentuh. Set. Kayak, apaan? Apaan lu nyentuh gue ngapain sih? Tadi ya, apaan gak nyentuh gue ada di sini? Kok jauh ya? Saya tengok, kosong, gak ada siapa-siapa. Terus tiba-tiba tangan saya kayak ada hawa panas gitu, hawa panas. Ada sensasi Iya, panas kayak tersendiri gitu kayak ya. kita kalau manusia kan jatuhnya ini kan ngeluarin hawa. Nah, kayak gitu. Kayak kita itu panas sih kan posisinya emang AC juga kan kayak gini. Aduh, panasnya kayak gimana ya? Ya udah sih. Cepet. Habis cepet kita udah beres. Nah, epicnya kan kita udah lagi ngitung-ngitung nih. Terus kita ada CCTV di atas tuh. Kalau di Alfa itu di atas CCTV gudang, kantor segala ada. Lihat di atas ternyata ada bayangan lewat. Iya elah, di monitor itu. Di monitor. Saya nggak percaya. Lihat di atas. Ada apa tuh? Iya, ada bayangan. Apa CCTV-nya error ya? Tapi itu jelas banget kayak orang bayangannya. Udah gak bener. Ya udah beres. Kita cepet-cepet nih beres. Ya udah balik. Nah, itu baru kita ngerasain bareng-bareng. Ada satu lagi. Waktu hari-hari berikutnya itu saya kebetulan sendiri. Jadi waktu itu kan personel masih 7. Terus 7 hilang lagi, tinggal 6. Hilang lagi, tinggal berlima. Bener-bener berlima ini udah gonta-ganti personil mulu kan kalau di Alfa itu. Nah, itu kebagian saya sama cewek. Bagian malam. Otomatis saya doang sendiri yang nginep. Bener. Soalnya yang malam doang yang harus nginep. Kayak cowok. Kalau cewek nggak wajib, harus balik. Dan cowok yang harus nginep ya? Iya, wajib. Cowok itu wajib nginep. Nah, di situ saya sendiri, seperti biasa, kayak habis beres-beres, sapu-sapu. Udah itu nggak ngerasa aneh sih, biasa aja. Kita tutup, kunci. Udah di dalam sendiri kan. Terus saya udah di situ udah bengong aja. Itu seharian bener-bener merasa banget kayak itu diteror. Pertama, saya diam kan habis makan, biasa seperti ngelakuin hal-hal biasa. Terus di ini kan di mes saya sendiri. Saya ngedengar suara di kantor itu pintunya itu ada kayak suara Ada yang nyakar? Ada yang nyakar gitu. Apa ya? Saya samperin tuh dengan takut itu, dengan rasa takut juga saya samperin. Saya lihat di kantor, nggak ada apa-apa, nggak ada binatang, nggak ada apa. Saya tutup lagi, masuk lagi ke mes.
Saya biasa lagi diem. Kan di situ ada TV kecil ya. Iya. Saya tonton aja kan, takut ya. Tiba-tiba ada lagi suara di gudang. Bener-bener kayak suaranya tuh ngegema. Suara cowok gitu. Suara nggerem. Kayak orang mau teriak. Ngegema. Ke belakang. Saya, aduh. Tuh di situ udah mulai ngeper banget tuh. Saya diem aja nih. Diem. Saya nonton TV, saya kencengin kan. Akhirnya gak enak juga kan, saya matiin. Tek TV. Yaudah sih, gimana ya caranya? Saya buka semua. Saya kembali ke area toko lagi, ke depan. Saya sambil nyalain musik. Saya diem di situ. Dengan bodohnya saya karena penasaran lihat ke atas itu ke monitor TV, saya lihat ke atas. Lah, masih ada bayangin tuh ada lagi. Sekarang bukan cuma selebat itu dari gudang, ke kantor, balik lagi ke gudang, 3 kali. Saya udah deg-degan kan, aduh apa coba lagi sendiri. Nah di situ langsung kan, gimana ya udah serba gak enak di suasana di lokasi sales aja udah gak enak banget gitu kan. Saya udah deh balik lagi. Saya balik lagi ke mes. Saya tidur di mes, cobain tidur. Ada lagi suara yang pertama, suara yang saya tengok dikit, kayak saya lihat itu ada kayak kan saya nengok dikit ya dari kaca mes itu ya, saya lihat ada rambut cewek tapi tua. Dia lagi posisinya lagi jongkok. Saya lihat punggungnya doang, kayak lagi mainin pintu. Saya udah lemes di situ. Apa gitu? Kok gini amat gitu? Saya mau kabur pun nggak mungkin dong, harus buka-buka kunci dulu. Terus ntar yang kalau misalnya ada apa-apa saya yang disalahin kan? Iya benar. Ada pencurian atau apalah. Ya udah saya paksain. Tau gak bang, kayak di mes itu ada kasur tipis kayak kasur lantai gitu. Ambal gitu ya? Iya. Saya pakai selimut itu. Saking takutnya pakai selimut. Udah gimana kan? Udah gak enak tuh perasaan tuh. Dan suara itu gak hilang. Saya masih inget itu masih dari jam 2-an lah sampai jam 2:30 itu masih ada. Namanya orang takut, dia gak bakal bisa tidur dong. Apalagi ngedenger suara itu. Kayak kuku yang dimainin ke pintu tuh. Yaudah saya diem di situ. Saya doa-doa, baca-baca. Nah, akhirnya saya tidur. Set. Dan saya dengar suara kereta lagi saat saya tertidur tuh. Cuk, suara kereta. Tut, bangun. Pas saya bangun tuh ngerasa bukan posisi di ini, bukan merasa di kamar. Tapi saya dari kamar mandi. Loh? Saya ngerasa itu ada di kamar mandi, terus ada darah keluar dari jendela, dari WC, dari pinggir-pinggir, semua darah merah. Sampai bangun, astagfirullahaladzim. Di situ saya nge-freeze, saya lihat ada 3 pocong yang ngelilingin saya. Itu tapi ngelilingin sambil ngilang bang, Saya kaget, astagfirullahaladzim. Jadi di situ udah gak bisa ngapa-ngapain, kayak udah pasrah, udah lemes, udah segala kan. Dan ngedengar suara di pinggir saya, ada suara, punten, hayang rokok, gitu. Punten, suara cowok kayak sekisaran 50 tahunan, kayak agak berat itu. Punten, minta rokok. Dia dengan pakai bahasa Sunda kayak gitu. Saya nengok itu ternyata kepala. Jadi kepalanya di bawah bang, kepalanya di bawah, badannya itu di atas dia. Jadi dia itu posisi di kaki. Saya kayak udah mau ngapain? Ya udah saya bilang aja, Pak, kalau pengen rokok di depan aja Pak, ambil sendiri. Saya dalam hati kayak gitu, tapi nggak ngomong langsung ya, soalnya gak bisa ngomong, udah nge-freeze banget kayak di dalam hati. Kalau mau rokok, iya, makasih Dia ngegelinding. Males banget. Ya makanya di situ langsung, abis itu saya biasa lagi. Wah, ini gak bener nih. Udah saya lapiskan, ada si
si kasur lantai itu ada 2, saya tumpuk 2, saya udah tidur nunggu sampai lihat HP, nunggu pagi, cepet pagi. Itu udah di hati udah kayak dag-dig-dug gitu nunggu. Itu suara masih ada. Terus lihat hal kayak gitu udah udah lemes banget. Pas sudah ini pagi bangun tuh gak tidur gua seharian saya gak tidur gitu. Seharian di situ. Saya bangun, saya buka-buka. Terus yang pagi datang, saya balik. Itu posisi itu saya balik di situ. Soalnya saya itu jadi dari shift malam ke shift siang. Tapi karena saya cowok, saya harus nginep di situ. Jadi abis pagi, yang anak yang pagi udah datang, saya balik tuh di situ. Saya udah nggak mau cerita sama siapapun. Karena kan nggak enak juga kan. Takutnya teman saya nih yang nginep malamnya. Kalau saya cerita, yang ada dia malah ngeper dong, nggak mau. Benar. Iya di situ. Nah di situ udah selesai. Besok kalau saya datang lagi shift siang ke teman saya, udah saya diem aja kayak masing-masing aja. Tapi sih karena ngerasa hal kayak gitu kalau ngalamin sendiri itu kayak gimana gitu kan, kayak berat banget itu. Aduh, gua kayak ngebebanin diri sendiri. Jadi pengen cerita aja gitu ke orang, pengen sharing gitu, yang ngobrol. Tapi saya iseng-iseng sih tanya ke atasan saya, Pak, emang ini tuh tempat dulunya apa sih gitu tanya. Iseng kan sih. Kata dia, oh dulunya sebelum jadi apa ini tuh gedung yang agak terbengkalai udah lama kata dia. Terus Pak emang di sini dekat sama ini ya stasiun ya kereta ya? Terus dia bilang, enggak sih nggak deket, tapi kalau lu ke atas katanya lu kelihatan tuh di sono ada rel kereta sama kereta suka lewat. Saya ke atas dong, ke atas Alfa itu lihat bener ada, jadi kelihatan jalan kereta itu. Rel itu ya? Oh, rel itu kelihatan. Oh udah. Saya udah gak banyak ngomong. Emang kenapa Lang? Enggak kenapa-napa. Terus saya ceritakan sama teman saya. Saya cerita tuh sama teman saya kan yang satu nasib kita sama-sama kru. Saya cerita. Bro, gua malam gini. Dia kayak nanggepinnya biasa aja kayak, alah lu mah halu kali. Lah, boro-boro halu itu bener-bener aduh gitu kan. Sampai lemes dah gue pengennya ngeringanin malah jadi lu nganggap gue halu. Ya udah sih. Coba biarin aja dah. Dan lambat laun gue udah gedeg banget kan kalau suruh nginep. Nah, satu hari gue nginep lagi sendiri. Oke. Nah, di situ gue udah siaga lah pokoknya, udah langsung siap-siap. Itu si kasur 2 gue siapin tuh buat nutupin gue tuh. Ini lu sendiri lagi? Sendiri lagi. Gue itu waktu gue sama temen gue sendiri. Nah, temen gue balik kan yang cewek. Ya udah gue sendiri kan di situ. Tapi di situ mah waktu malam itu tuh gangguan nggak terlalu ekstrim. Oke. Cuma kayak suara-suara di belakang gudang itu. Nah, kebetulan temen gue nelpon. Dia katanya habis main. Telepon, kenapa bro? Ini gue habis main. Bukain dong gudang, gue pengen nginep. Ya udah, nginep gue bukain kan temen gue tuh, yang temen gue yang gak percaya ini nih. Bangun. Yaudah lu mau tidur di mana? Di mes, malas gue di mes. Banyak kecoa. Kan takut banget ya sama kecoa terbang ya. Di situ di mes itu banyak kecoa banget tuh. Oh iya. Iya, ada kecoa 2 biji lah. Itu terbang-terbang kan horor juga kan. Nah, gue yaudah tidur di gudang. Aduh, gimana ya? Tidur di gudang. Yaudah, ayo tidur di gudang. Tidur nih di gudang berdua. Tek. Tidur berdua. Set. Itu baru sekitar jam 2 ke jam 3 lah. Kita udah ngerap tidur. Tiba-tiba ada yang buka gudang. Tek. 2 orang. Pakai baju Alfa juga. Weh, bangun. Kerja. Dia langsung berdua ini abis ngebangunin, gue bangun. Teman gue juga agak remang-remang gini. Dia balik lagi. Tek. Nutup lagi. Tek. Lah, jam berapa ini? Kita kesiangan nih, bro. Gue lihat jam. Masih jam 4. Lah, itu kan dikunci semua. Langsung merinding. Itu kan dikunci semua. Iya, itu bocah lewat mana? Lah, itu siapa bro bisa masuk gitu? Gila. Ya makanya, aduh. Udah gak bener. Udah kita balik lagi ke mes, Ya udah, langsung kita balik ke mes. Udah tidur. Dia kan tadinya awalnya gak percaya ya. Dia langsung kayak
Oh mungkin dalam dia lihat natap gue seakan-akan dia bilang, oh, ini yang lu rasain gitu. Nah di situ gue tidur biasa. Akhirnya dari situ tuh gue emang udah feeling ya gak enak banget. Suatu waktu gue disuruh lagi nginep di situ. Gue gak mau. Bilang gue ke atasan gue, Pak, gue gak mau tidur sendiri. Kalau mau Bapak temenin saya. Atasannya cowok juga. Dia bilang, males saya ditungguin istri saya di rumah. Alah, katanya. Yaudah, kamu balik aja ya. Balik kenapa? Balik, besok balik lagi ke sini. Tapi jangan siang. Ya udah deh, gak apa-apa Pak. Gue balik aja Pak. Gue balik, gak mau nginep. Itu di situ sebelum itu tuh udah ngerasain aneh lagi. Sebelum gue mau balik tuh waktu kerja. Jadi waktu kerja itu gue ini kan nge-passing out, itu posisi lampu udah gue matiin. Gue passing out itu kayak apa sih, barang nih dari belakang kan, ke depan-depanin biar rapi kayak gitu. Nah di situ gue ngelihat kepala lagi. Posisinya di rak mainan itu, tapi hitam doang. Pas gue nengok, wah hilang udah. Di situ gue bilang ke kalau pelaku toko gue gak mau tahu, gue pengen balik. Gue gak mau nginep lagi, gue gak mau gitu. Ya udah, lu balik aja. Tahu gak bang, kenapa pas gue balik, subuh gue dilepon. Toko gue kerampokan. Ya elah. Itu antara gimana ya? Itu antara pertanda baik atau buruk gitu. Itu benar-benar bang, gue lihat di sisi kamera itu perampoknya itu bawa celurit gede. Kemungkinan kalau gue nginep di situ mungkin gue udah gak ada. Benar. Soalnya di situ tuh benar-benar perampoknya itu kan di tempat gue tuh ada 2 ATM. Dia bobol semuanya, dia ambil, terus dia hancur-hancurin belakang, kamera dia hancur-hancurin, terus mes diacak-acak sama dia. Nah di situ gue mikir, ini keberuntungan apa gimana gitu. Karena gue jiper tentang apa sih sama makhluk yang ngeganggu gue gak jadi gak jadi nginep. Tapi ternyata karena gue gak nginep, ini gue selamat dari perampokan. Bener. Ya makanya di situ gue bingung juga kayak, mungkin apa mereka tujuannya baik, apa gimana gitu, apa emang kebetulan aja gitu. Di situ gue udah kayak gue kayaknya udah gak mau deh kayak kerja di sini kayak gitu. Gue bilang kayak ke kepala toko gue, Bang, Pak, gue kayaknya ini dah mau resign gitu. Gue udah, kenapa Lang? Enggak kenapa-napa. Ya udah kalau mau resign mah nunggu 2 tahun dulu kan, itu udah setahun ke belakang. Terus berapa bulan lagi gue emang teken kontrak lagi, tapi gue gak mau. Soalnya kalau naik kontrak itu biasanya jadi atasan gitu. Ya udah Pak, gue op aja dah gitu. Ya udah, gue op. Ya udah gue beres-beres seperti biasa. Gue udah keluar dari Alfa itu. Nah, gue keluar dari Alfa itu udah sekitar sebulan 2 bulan, hampir setengah tahunan lah. Temen gue datang main ke rumah gue. Temen yang yang kemarin itu. Dia sambil ketawa-tawa kan, gitu. Ngapa bro? Lu udah, ini lu masih di Alfa? Gue juga kayaknya mau resign katanya. Kenapa bro? Seriusan katanya. Gue yang lu omongin kok kerasa di gue katanya. Dia bilang dia juga lihat sosok nenek-nenek yang kukunya panjang, itu ngegaruk-garuk kantor. Kata dia. Dia awalnya gak percaya, dia katanya bangun. Kalau dia ngedengernya suara ketawa, bangun. Dia bangun, cek-cek katanya ada suara dari kantor tuh. Dia katanya pas dibuka, itu ada sosok nenek-nenek, kukunya panjang, rambutnya ngerumbai. Ininya agak bertaring, dia sambil lewat gini. Dia juga langsung di situ jiper dia. Langsung kayak, aduh, kata dia pertama itu. Kedua, yang di gudang katanya. Gue di gudang lihat kayak sosok hitam kayak orang. Sosok hitam kayak gimana? Kan? Gue juga lihat kan yang sosok hitam itu. Tapi dia lihatnya jelas, katanya kayak orang kayak lagi jalan-jalan. Kalau kita kan di gudang itu sering ngeberesin ya. Dia kayak seakan-akan ngeberesin juga. Si bayangan itu kayak ngikutin kita gitu. Kata dia udah, aduh, gue ngerasain semua yang lu rasain Lang, katanya. Ya lu sih kemarin gak percaya, gue cerita katanya lu bohong katanya. Terus kata dia, iya juga ya, gimana lagi, gue juga mau resign katanya. Gak jadi di Alfa itu, nggak entah kenapa, tapi gue ngerasanya emang tempatnya itu horor gitu bang. Bukan cuma gue, si temen gue juga ngerasain.
Dan gua gak tahu mungkin di situ tuh banyak yang keluar juga ya riset. Entah itu dia ngerasain hal yang sama, apa emang yang lainnya. Tapi gua ngerasain di situ bener-bener udah horor banget, Bang. Set. Dan itu total berarti lu berapa lama? Gua 2 tahun di 2 situ, tahun Bang. di situ ya. Dan selama 2 tahun ini banyak yang keluar masuk ya teman-teman lu ya. Iya, kayak kalau di Alpha itu kan sistemnya itu masuk, ada yang masuk, ada yang keluar. Tapi kalau yang di rolling kayak gitu mah kayaknya emang mungkin karena kerjaan. Tapi rollingan tempat gitu. Iya, tapi kalau gua kan di situ terus dipertahanin sama kepala toko gua. Kalau mungkin sebelum gua ada juga tuh beberapa ini bukan di rolling, mereka keluar sendiri. Sih. Mungkin kayaknya dia juga ngerasain apa yang gua rasain. Iya bisa jadi. Iya, makanya udah di situ udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lagi, Bang. Itu pengalaman pertama gua kerja ngalamin hal-hal horor seperti gitu, Bang. Karena gua di mana-mana ya kerja biasa aja kerja. Palingan ya mentok-mentok ngerasa merinding atau ngedenger suara ketawa ya itu biasa aja sih kan. Kalau misalnya di pabrik atau. Tapi kalau ini kayak bener-bener mereka itu menampakkan. Iya benar-benar. Dan ini pertama kalinya lo kerja banget kan ya, udah kayak gitu. Tapi setelah itu aman ya kerja di tempat lain ya? Di tempat lain sih ada aja tapi nggak separah kayak gitu. Separah yang pertama ya? Yang pertama. Ini kan lu 2 tahun ya di sana ya? 2 tahun. Tapi emang nggak pernah gitu kayak denger cerita selain teman lo yang itu yang bareng sama lu dari pengunjung gitu, dari customer yang datang sana yang beli itu ada yang kalau aneh-aneh customer kebanyakan kan mereka cuma kayak datang beli keluar. Nggak Jadi pernah ada yang aneh-aneh. nggak aneh-aneh, cuma kayak kebanyakan sih yang kena teror mungkin atasan saya kayak iya kan yang nginep di situ banyak juga. Sampai kayak pernah teman saya sendiri itu jatuhnya entah kesurupan apa gimana nggak tahu, tiba-tiba dia bangun malam-malam. Itu posisi lagi ramean, sekitar 4 orang. Ada dari luar juga ada yang nginep. Jadi mereka tidur, saya belum tidur, dia tiba-tiba melotot gini, loncat-loncat, Bang. Tapi saya sengaja diemin nih si anak ini. Saya diemin, saya liatin dia loncat ke gudang. Oh, ke gudang. Ke arah gudang. Sebelum nyampe gudang saya tembrakin. Ngapain? Langsung kayak apaan sih? Kok gua di sini kayak gitu. Jadi kebanyakan kayak gitu, Bang. Kayak sirup ya. Iya. Mungkin kebanyakannya yang kena itu anak-anak yang tinggal di situ. Dan terornya itu biasanya dari malam. Iya, dari pas nginep kan. Pas nginep, kalau nggak iya. nginep aman-aman aja kan. Aman, palingan kayak di situ kalau dari hawanya di gudangnya aja yang kayak lebih mencekam, kayak banyak kayak di monitor bayangan lewat-lewat, entah kayak suara itu dari gudang, semuanya ngerasain. Nah, kalau yang suara kereta itu berarti udah kejawab. Di situ sering dengar suara kereta, emang ada kereta di situ. Itu. Tapi kedengeran sampai situ. Kedengeran itu di telinga sampai ngedengung, kayak tuh. Oh, bisa gitu ya? Iya. Tapi entah kenapa feeling hati ini kayak yang datang dengan suara kereta itu mungkin tanda kutip korban. Korban mungkin yang ketabrak kereta atau gimana. Entah tahu ya. Soalnya sebelum saya lihat penampakan, yang saya lihat itu yang ada darah tuh. Darah dari Iya. Dan ini suara kereta ini muncul setiap mau ngalamin kejadian-kejadian horor itu bukan sih? Iya. Yang menampakkan yang makhluk-makhluknya itu dalam tanda kutip mereka itu mungkin entah arwah entah apa nggak tahu ya. Mungkin yang berhubungan dengan kereta. Kayak ada yang minta tolong tuh yang cewek tuh, sok cewek. Iya. Kayak yang bapak-bapak yang palanya aja hilang. Bang, dari cerita lo tadi gue denger ya itu yang lagi zaman-zamannya perampokan mulai di daerah situ. Iya, pas zaman perampokan yang ada yang dibunuh juga tuh banyak berita tuh yang ada yang pembunuhan, ada yang kerampokan, ada yang dibegal itu. Iya, daerah situ pada waktu itu emang rawan banget. Tapi sampai sekarang mah udah aman ya harusnya. Udah aman. Soalnya kan yang mereka incer tuh perampok itu ini kan kayak apa sih si ATM. Nah setelah kejadian kerampokan itu ATM dicabut dulunya. Sekarang mah udah aman lah ya untungnya. Tapi sampai sekarang masih ada nggak? Kenapa? Si minimarket ya masih ada? Masih ada. Masih ada. Masih beroperasi. Masih beroperasi. Yang tinggal di situ ya palingan menikmati aja gitu. Tinggal menikmati situasi horornya, Bang. Tapi sekarang mah udah nggak ada yang nginep-nginep lah ya, udah pada pulang lah ya. Mungkin. Tahu ada yang nginep-nginep. Ada juga kayaknya masih ada. Masih ada yang nginep-nginep. Pegawai offline Zomat gitu.
Iya masih. Dan ini kita karena nggak kita sensor Alfa Indomart ya minimarket apa lagi gitu loh. Iya. Lu nyebut minimarket udah pasti orang nebak Indomart Iya. Alfa. Iya. Dan ini juga menarik ya, lengkap ya dokumentasi Iya. ada foto-foto waktu lu kerja di situ. Ada. Dan ini mungkin terakhir nih yang mau gue tanyain. Bang Gilang kan yang waktu lu tidur nih sama temen lu nih di gudang, ya kan? Yang lu dibangunin nih sama Iya. cowok pakai seragam apa? Iya. Itu kan ada di CCTV tuh. Ada. Itu nangkep gak? Apa cuma nangkepnya pas pintunya doang kebuka Jadi tapi nggak ada kan- sosoknya gitu? Jadi kan gini, CCTV itu kan 24 jam ya emang. Iya. Tapi kita itu harus bener-bener ini kalau misalnya pas kejadian kita minta nih bisa. Tapi sayangnya gue itu nggak ada expect ke situ. Nggak ada expect nggak ada gue kepikiran. ya kepikiran karena udah panik duluan. Dan terus pas kerampokan itu CCTV udah dihancurin semua sama perampoknya. Dan itu juga kalau misalnya minta nih harus ada izin juga, nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan sembarangan nge-playback ya? iya nge-playback nggak bisa. Kalau kita kan punya CCTV rumah kan biasanya Iya, suka-suka nih mau iya, playback, tinggal iya mau playback. gimana. Ini nggak bisa ya? Nggak kalau bisa. Emang Kalau- ada SOP-nya Ada tersendiri. SOP-nya tersendiri. Oke. Nah mungkin ini yang mau gue tanyain lagi nih untuk terakhir kali, untuk terakhir kali mulu deh gue nanya. Ya itu kan Iya siap. toko lu kan ya. Pas lu pertama kali lu datang yang lu lihat tuh itu tuh apa gitu maksudnya? Toko ini tuh di ruko kah apa di mana gitu? Di Ya, ruko kah apa emang bangunan yang berdiri sendiri gitu? Kayaknya sih kayak tempat disewa-sewain gitu bang. Ruko Ya berarti. kayak mungkin ruko di 2 ruko mungkin disatuin, entah kayak gitu juga. Pokoknya yang saya tahu dari atasan saya katanya pokoknya ini sebelum dibangun itu emang mungkin si ruko atau si tempat ini udah kosongnya lama gitu. Oke, dan kiri kanannya itu apa? Kiri kanan tuh ada gedung kosong, Kosong, gedung kosong. belakangnya itu lembah kayak jurang. Data baru di situ ada rumah-rumah. Nah di pinggirnya itu kalau dulu itu kosong juga, tapi sekarang udah dibangun masjid. Oh sekarang mah udah rame ya di situ. Udah ya? rame di situ. Dulu mah sepi bang. Dulu sepi banget. Hmm. Gila. Dan satu lagi bang, tuh di depan Alfa itu sering terjadi kecelakaan juga. Oke. Iya, yang Awas. saya terakhir lihat sayangnya udah kehapus kayaknya dokumen masih ada, ntar saya kasih tuh. Jadi ada mobil truk gede itu di situ kayaknya jatuh ke ini pembatas gitu. Oh, Padahal ini. itu situasi kosong loh, kosong malam. Tuh dia ini jalan tiba-tiba dok. Saya lihat pas ke atas, saya lihat kan kalau dulu masih bisa ke atas, sekarang kayaknya udah nggak boleh ke atas. Saya ke atas, ke loteng, saya lihat itu mobil udah posisi ini kayak pembatas jalan, dia udah mau hampir ke seberangnya. Untung itu posisi malam. Coba kalau mau siang mungkin banyak korban di situ. Iya, dong sepi ya malam Iya. ya. Jadi gokil juga nih daerahnya. Berarti ini pure yang gue tangkep ya, kejadian-kejadian horor bukan karena emang ada sesuatu bukan ada sesuatu ya, tapi karena emang ya tempatnya aja sih Iya, horor. tempatnya aja. Kalau misalnya ini nggak bermasalah. Karena kan kejadian horor ini bisa dipicu dari berbagai macam sebab kan. Selain dari tempat, bisa dari kelakuan si orangnya. Bisa dari emang ada yang ngebawa, bisa emang ada yang narik nih, emang Iya. si orang ini magnet gitu, bisa Iya. ada. Tapi ini emang dari Emang tempatnya. dari kayaknya tempatnya juga kan kalau sebelum kita diinepin kan kosong dulu tuh bagian belakang. Tapi dari pegawai-pegawai yang senior-senior, lu juga belum, emang sebelumnya nggak ada cerita apa-apa ya? Karena mereka nggak pernah nginep, mereka Iya, mau balik-balik aja. Baru nginepnya itu baru zaman lu ya? Iya. Mereka emang. mau balik-balik aja, jadi balik. Iya. Malah kita yang junior-junior, udah dulu nginep, gue mau balik, gue nginep kayak gitu. Jadi yang pasti ngalamin ya juniornya. Iya sih. Nasib jadi junior Nasib lu ya, gitu. jadi junior. Nah itu tadi cerita dari Bang Gilang nih sahabat lonceng ya, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian nih yang ingin nanya-nanya langsung ke Bang Gilang itu bisa langsung ke Instagram Bang Gilang ya. Instagram Iya. gimana Bang? Bisa dikasih tahu Bang sama sahabat Di lonceng. Gipermana 99. Oke. Tapi tadi katanya lu punya channel YouTube juga nih. Iya, Itu channel YouTube lo, channel apa Bang? iya Bang Gilang. Bang Gilang juga. Bang Gilang juga. Saya susah dari tadi nih. Iya. Channel Jadi YouTube-nya apa kita nih? juga baru ngebangun channel namanya Travel Mystery Evolution. Travel Mystery Evolution. Iya. Oke, itu channel YouTube tentang apa tuh? Itu kita penelusuran sama pembahasan tempat aja. Oke, ini kenapa ya ada evolution ya? Apakah sebelumnya udah ada? Apa gimana? Iya, dulunya udah ada kita. Oh, sebelumnya udah ada? Sebelum ada Travel Mystery, tapi karena banyak hal nggak jalan, akhirnya kita buat lagi baru. Baru ini, buat Iya, lagi baru lagi dan semoga aja bisa naik gitu. Amin, Amin. amin. Mudah-mudahan ya. Iya.
Dan itu masih jalan terus kan penelusuran? Sekarang iya jalan Iya, terus. iya. Dan semoga lancar terus ya channel YouTube ya. Amin, terima Dan kasih banyak. nanti sahabat lonceng pokoknya jangan lupa mampir nih ke channel YouTube-nya Bang Gilang ya, Travel Mystery Evolution. Nanti linknya juga bakal gue taruh di deskripsi ya Bang ya. Iya. Oke. Dan thank you banget Bang Gilang udah cerita-cerita di channel Lonceng Misteri ini. Iya, makasih. Ceritanya keren banget, gila minimarket. Gue belum dapet nih pegawai minimarket, sekarang dapet. Ya, terima kasih juga nih buat Ya. Bang Gilang udah mempersilahkan saya cerita di sini. Wih, santai. Saya bukan siapa-siapa bisa cerita di Lonceng Misteri, senang banget Di sini pokoknya. mah, di sini mah yang mau cerita mah siapa aja boleh banget. Asal punya cerita yang menarik dan emang bisa dinikmati, yo sokin, nggak mandang siapa aja boleh, santai. Nah, itu tadi cerita dari Bang Gilang, dan buat sahabat lonceng nih yang ingin jadi narasumber datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio-nya ya. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Gilang dari Travel Mystery Evolution izin pamit. Bye bye.